Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tata bahasa lanjutan, yaitu tata bahasa Emyon Dweda. Apa tata bahasa Emyon Dweda? Simak penjelasan berikut ini. Penjelasannya ialah Emyon Dweda menunjukkan kecukupan atau tidak adanya masalah jika memenuhi suatu kondisi atau melakukan suatu kegiatan yang disyaratkan. Jadi Myeondweda adalah sebuah tata bahasa yang menunjukkan kegiatan yang disyaratkan ya, atau adanya masalah jika memenuhi suatu kondisi. Dengan kata lain, Myeondweda itu biasanya digunakan untuk menjawab, namun kalimat tersebut harus memenuhi syarat. Saya ulangi lagi, kalimat Myeondweda biasanya adalah kalimat yang digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan, untuk mengungkapkan sebuah syarat. Ya, ingat sebuah syarat itu penjelasannya. Nah, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya Dweda memiliki arti boleh, jadi, dan bisa. Sedangkan Emyon yaitu jika, kalau, seandainya. Ya, kalau digabungkan Myeondweda kita artikan titik-titik saja, atau kalau titik-titik boleh, jadi, atau bisa. Jadi kalau titik-titik boleh, kalau titik-titik jadi, kalau titik-titik bisa. Kita masuk ke rumus. Ini menempel hanya pada kata kerja saja ya. Akhiran vokal tempelkan Myeondweda termasuk real. Jadi kalau ada akhiran real masuknya ke Myeondweda. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan tempelkan Myeondweda. Contohnya adalah sada membeli, dia dihilangkan, tersisa sa, tempelkannya Myeondweda. Jadi kalau diartikan Samyeondweda. Nah, kalau Samyeondweda artinya apa? Nah, ini memiliki beberapa arti, yaitu beli saja, bisa ya. Yang secara umum adalah beli saja. Beli saja, atau kalau membeli boleh. Kalau membeli bisa boleh, bisa jadi, bisa, atau bisa ya. Kalau membeli bisa, kalau membeli jadi, kalau membeli boleh. Namun kalau diartikan secara khusus nggak ada, namun yang sering umum diartikan adalah beli saja. Samyeondeo, beli saja. Atau kalau misalnya ada ngomong Samyeondeo, kalau mau membeli ya udah boleh gitu ya. Kemudian mokta artinya makan, dan dihilangkan tersisa mok. Akhirnya konsonan maka tembakannya adalah Myeondweda. Maka mok plus Myeondweda menjadi Mogomyeondweo. Mogomyeondweo. Artinya sama seperti atas ya, makan saja. Makan saja boleh ya. Atau seperti atas, kalau makan boleh, atau kalau makan jadi, kalau makan bisa. Kemudian salda artinya tinggal dan dihilangkan, tersisa sal, seperti yang di atas di sini ya. Tempelkannya adalah Myeondweda termasuk real. Nah, di sini ada real, maka tempelkannya adalah Myeondweda. Jadi sal plus Myeondweda menjadi Salmyeondweda atau Salmyeondweo. Kalau diartikan tinggal saja. Tinggal saja di sini ya gitu ya. Tinggal saja seperti itu. Nah, yang perlu diketahui adalah biasanya Myeondweda itu digunakan untuk merespon sebuah pertanyaan. Ya, merespon sebuah pertanyaan. Yang saya ketahui di sini adalah biasanya Myeondweda digunakan untuk merespon. Saya ulangi lagi, biasanya Myeondweda di sini digunakan untuk merespon. Nah, saya sudah bikinkan beberapa kalimat,
namun yang digunakan untuk merespon. Langsung saja ke contoh-contoh. Contoh percakapan sederhana di sini ada subjek pertama, 고향으로 송금하고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 고향으로 ke kampung halaman, 송금 mentransfer, gosip ingin. Jadi artinya saya ingin mentransfer ke kampung halaman. 어떻게 해야 돼요? Harus bagaimana? Kemudian lawan bicara menjawab, 여기 신청서를 쓰시면 됩니다. 여기 sebelah sini 신청서 formulir pendaftaran, menulis atau mengisi. Si di sini penghalusnya 미연돼요 atau 미연됩니다 saja. Jadi di sini diartikan isi saja formulir pendaftaran yang ada di sini. Kita lihat di sini 미연돼요 ya. Ya, hapus dulu di sini. Ya, 미연돼요. Nah, di sini digunakan untuk merespon sebuah pertanyaan di mana ada orang yang bertanya, saya ingin mentransfer harus bagaimana? Kemudian si responder menjawab, tulis saja atau isi saja formulir pendaftaran yang ada di sini. Seperti itu. Contoh yang kedua langsung. 이약은 어떻게 먹어요? 이약은 obat ini, 어떻게 bagaimana, 먹어요 makan. Jadi kalau diartikan obat ini berapa kali minum itu bisa, atau bagaimana cara minum obat ini. Namun yang biasa kita artikan kalau ada kalimat seperti ini adalah obat ini diminum berapa kali. Kemudian respon menjawab, 하루에 2번 먹으면 돼요. 하루에 sehari, 2번 2 kali, 먹으면 makan saja atau minum saja. Nah di sini 돼요 kita artikan boleh juga bisa ya, atau saja juga boleh. 먹으면 돼요. Boleh minum 2 kali dalam 1 hari. Boleh minum 2 kali dalam 1 hari. Atau minum saja 2 kali dalam sehari. Di sini saja bisa, boleh juga bisa. Jadi yang seperti arti sebelumnya, 미연되다 itu bisa diartikan titik-titik saja, titik-titik boleh, atau jadi dan bisa. Selanjutnya, 미연되다 yang seperti saya katakan sebelumnya biasanya digunakan untuk merespon. Kita lihat di sini kalimatnya digunakan untuk merespon, merespon lagi, kemudian merespon lagi dan merespon lagi. Emang kalimat atau emang tata bahasa ini itu digunakan untuk merespon ya guys ya. Biasanya digunakan untuk merespon. Langsung saja kita artikan dengan cepat. Yang pertama, Nengi 어디 있어요? Neng bang, 어디 di mana? 있어요 ada bang, ada di mana? 이쪽으로 쭉 가면 돼요. 이쪽으로 sebelah sini, 쭉 lurus, gak pergi 돼요 saja. Pergi lurus saja ke arah ini. Ke arah ini. Kemudian contoh yang kedua, 가족 선물은 다 샀어요. 가족 선물은 hadiah untuk keluarga, tak semua selesai membeli. Apakah sudah membeli semua hadiah untuk keluarga? 동생 군만 사면 돼요. 동생 adik kun sesuatu man hanya sesuatu untuk adik sa면 돼요. Tinggal beli saja untuk si adik. Dalam kurung semuanya selesai. Kemudian 이약은 어떻게 먹어요? 이약은 obat ini 어떻게 bagaimana 먹어요 makan. Obat ini bagaimana dimakan atau berapa kali obat ini diminum. 하루에 2번 먹으면 돼요. 하루에 sehari 2번 2 kali 먹으면 돼요. Minum atau makan. Minum saja obatnya 2 kali dalam sehari. Kemudian 우리 이제 퇴근할까요? 우리 kita 이제 sekarang 퇴근 pulang kerja. Apakah kita sekarang boleh pulang kerja? 잠깐만요. sebentar. 이것만 하면 돼요. 이것만요. 이것만 ini 하면 돼요. Lakukan yang ini atau setelah lakukan yang ini. 잠깐만요. 이것만 하면 돼요. Sebentar.
kamu boleh pergi atau pulang setelah melakukan yang ini. Nah, saya ulangi lagi, kalimat yang seperti ini saya ambil dari buku EPS Topik 2015. Kemudian saya menganalisis bahwa myeondoeo atau myeondede biasanya digunakan untuk merespon. Saya ulang lagi, digunakan untuk merespon. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang tepat dalam menjelaskan tata bahasa ini. Mohon kritikan dan sarannya. Saya hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan tentang bahasa Korea yang pernah saya pelajari. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.